Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan News Sore yang akan memandu selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Fadi Hasib. Kita awali aja sore hari ini dengan informasi perkembangan kasus penembakan 6 laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 50. Dan berikut kita dengarkan keterangan Komnas HAM. Menyimpulkan dan memberikan rekomendasi atas dasar data temuan-temuan yang objektif yang kami dapatkan. Saya persilakan Pak Anam, kalau ada alat bantu silahkan saja. Teman-teman pasti akan bersabar menunggu semua paparan-paparan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua media dan publik menunggu laporan Komnas HAM terkait peristiwa yang oleh publik dikenal sebagai peristiwa KM 50, namun kami menyebutnya tim kami adalah tim peristiwa Kerawang. Ini akan cukup panjang dan mohon kami dikasih waktu yang cukup. Saya bacakan aja. Merespon terjadinya peristiwa kematian 6 laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek dan sebagian wilayah Kerawang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membentuk tim penyelidikan untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut sesuai dengan mandat Komnas HAM pasal 89 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia sejak tanggal 7 Desember 2020. Nah, dalam kesempatan ini kami menerangkan proses dan hasilnya apa. Yang pertama adalah proses. Dalam rangka penyelidikan atas peristiwa tersebut, tim penyelidikan telah melakukan sejumlah proses penyelidikan antara lain. Yang pertama adalah peninjauan langsung lokasi peristiwa. Jadi lokasi peristiwa kami tinjau langsung ini sejak tanggal 8, di tanggal 7 kami mendapatkan informasi awalnya ke Petamburan, habis itu kami besoknya ke lokasi ke Kerawang. Nah, dan itu bolak-balik ke sana. Dalam tinjauan langsung ke lokasi tersebut kami menemukan beberapa hal yang menurut kami menjadi catatan penting. Yang pertama adalah kami menemukan beberapa benda yang kami duga sebagai bagian dari peristiwa tersebut. Yang pertama adalah kami menemukan bagian dari yang kita duga di awal sebagai proyektil 7 buah, terus bagian dari selongsong sebanyak 3 buah, pecahan bagian lampu mobil berwarna silver sebanyak 26 keping. Selongsong ini awalnya 4 sebenarnya, tapi yang satunya memang sudah di disclaimer duluan. Terus pecahan kaca mobil warna bening sebanyak 7 keping, pecahan lampu rem mobil warna merah sebanyak 5 keping, diduga bagian peluru PKI sebanyak 1 buah yang tadi itu, diduga bagian peluru ini bagian belakang selongsong 1 buah, sejumlah benda lain yang berhubungan dengan bagian mobil antara lain sebuah baut, tutup velg dan pecahan ban. 1 buah earphone, terus barang bukti bagian dari joint cleaser, CCTV jasa marga berupa fiber optik kabelnya, terus kabel pelindung, plastik pengait dan baut pengait. Benda yang dapat diduga sebagai bagian dari bukti dari peristiwa tersebut ditemukan sejumlah titik lokasi antara lain bahu jalan depan sebuah masjid di Kerawang, di Jalan Internasional Kerawang Barat, bahu jalan depan sebuah ruko di Jalan Kerawang Barat, taman jalur putaran kampung budaya Jalan Internasional Kerawang Barat, sepanjang pembatas antara Gapura Kota Kerawang hingga Bundaran Badami, depan Novotel Kerawang, Jalan Internasional Kerawang Barat, dan rest area KM 50 Jakarta Cikampek. Terus didapat sejumlah keterangan saksi, antara lain di daerah Sentul. Jadi kami turun itu tidak hanya di Kerawang, tapi juga di Sentul. Di Sentul yang pertama terdapat sejumlah mobil yang dicurigai melakukan pengintaian sejak beberapa hari sebelum peristiwa tanggal 6 dan tanggal 7 dini hari yang diduga milik petugas. Yang berikutnya terdapat keterangan mobil Laskar FPI merapat ke Sentul dari Petamburan. Terus ditemukan juga di daerah rest area KM 50 antara lain
Yang pertama, terdapat 4 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah diturunkan ke jalan. Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak. 3, terlihat darah di jalan di depan salah satu warung di rest area KM 50. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Kelima, terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. Keenam, terlihat 4 orang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. Ketujuh, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone. Ke-8, terdengar penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Ke-9, terdapat sejumlah petugas yang telah berada di area COVID di area KM 50 sejak pukul 8 malam. Ini sebenarnya petugas COVID. Ke-10, terlihat beberapa mobil, antara lain mobil Spin, Avanza, Xenia, mobil towing dan mobil Land Cruiser. Berikutnya adalah di daerah Kerawang dan rest area lain. Antara lain, 1, terdapat sejumlah petugas baik bersenjata dan tidak bersenjata dalam jumlah puluhan pasca azan Isya. Ini yang oleh masyarakat, oleh saksi disebut sebagai petugas untuk menjaga vaksin COVID. Sekitar rest area dan jembatan penyeberangan di tol. Jadi kalau di jembatan, ada jembatannya, petugasnya lebih banyak. Karena memang penjelasannya adalah itu penjagaan untuk jalurnya penanganan vaksin COVID dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung. Terus terdapat keterangan mendengar bunyi tembakan di 2 lokasi di daerah Kerawang. Ini di luar tol kami mendengarkan bahwa ada saksi, 2 orang saksi yang mendengarkan ada bunyi tembakan di daerah Kerawang yang di Jalan Internasional Kerawang sana, sebelum pintu tol Kerawang Barat. Yang berikutnya adalah permintaan keterangan. Kalau tadi tinjauan lokasi, sekarang permintaan keterangan. Permintaan keterangan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi langsung dari pihak-pihak dalam peristiwa tersebut, antara lain kepolisian. Dalam kepolisian itu antara lain Kapolda Metro Jaya, Dokes, Cyber, Inavis, Platform, dan petugas kepolisian yang bertugas dalam peristiwa tersebut. Jadi anggota kepolisian yang bertugas di tanggal 6 dan tanggal 7 itu juga kami mintain keterangan, kami periksa. Terus pengurus FPI dan saksi, terus keluarga korban dan Direktur Utama PT Jasa Marga termasuk petugas teknisnya. Kalau yang FPI dan saksi itu bahkan pertama kali, dia tanggal 7 sore sudah kami mintain keterangan. Kurang lebih habis kami datang ke sana sebelum maghrib, kami mulai setelah maghrib detail sampai malam, jadi kami datang duluan. Nah, keterangan yang didapatkan apa saja? Yang pertama adalah keterangan dari kepolisian, antara lain adanya kegiatan surveillance dari Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi pemanggilan terkait kasus kerumunan dan informasi pengerahan massa dalam jumlah besar oleh FPI. Hal itu khususnya karena terdapat penolakan, garis miring penghadangan pemanggilan sebelumnya, dan ditunjukkan surat tugas serta surat penyidikan untuk kegiatan tersebut tertanggal 5 Desember 2020. Jadi ketika kami mendapatkan penjelasan itu, kami meminta buktinya. Nah, yang ditujukan adalah bukti berupa surat tugas dan surat perintah untuk melakukan kegiatan surveillance tersebut. Yang berikutnya adalah penjelasan terkait mobil pada peristiwa tersebut, termasuk melihat dan memeriksa langsung kondisi mobil. Dan itu yang kita lihat bersama-sama, kami datang ke Polda Metro melihat 3 mobil yang ada lubang tembak dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah penjelasan terkait peristiwa, anggota yang bertugas, mobil yang dipakai, dan senjata yang digunakan. Jadi kami juga meminta keterangan siapa saja yang bertugas, nama-nama disebutkan, pangkat disebutkan, sampai dengan juga mereka melakukan apa saja, termasuk di dalamnya adalah mereka menggunakan senjata apa. Itu kami mendapatkan semua keterangannya. Terus terkait penerimaan jenazah, kondisi, prosedur, dan meminta foto proses yang dilakukan sejak awal sampai akhir penanganan jenazah. Jadi yang ini benar-benar terkait dokes. Jadi jenazahnya diterima jam berapa, mereka melakukan apa saja, prosedurnya dilakukan bagaimana,
Dan kami juga memeriksa dengan melihat juga foto-foto kondisi jenazah sejak awal sebelum ditangani proses otopsi sampai jenazah mau diberikan kepada keluarga. Yang berikutnya adalah penjelasan terkait barang yang disita dan penjelasan termasuk handphone, voice note, dan senjata. Nah, ini kami juga meminta barang apa saja yang dirampas oleh mereka, jumlah HP-nya berapa, voice note-nya berapa, dan senjata. Karena memang diumumkan ada senjata, kami juga melihat, kami meriksa senjatanya. Yang kedua, keterangan dari FPI antara lain terkait yang pertama, terkait petugas FPI yang melakukan pengawalan di Sentul dan sepanjang jalan sampai peristiwa terjadi dan pasca peristiwa terjadi. Jadi kami minta semua informasi terkait siapa saja orangnya, siapa saja yang ada dalam rombongan tersebut, dan apa tugasnya. Itu kami mendapatkan keterangan, termasuk juga melakukan pemeriksaan kesaksian terhadap mereka. Yang berikutnya adalah yang kedua, terkait pengintaian dan pembuntutan, termasuk di dalamnya terkait sejumlah mobil yang mencurigakan, karena ada informasi mereka sudah diintai tanggal sebelum peristiwa tersebut. Nah, kami mintain keterangannya. Terus terkait peristiwa pada 4 Desember di Megamendung, Kabupaten Bogor, yang ini lokasinya berbeda, tapi kami juga dikasih informasi terkait itu. Terus terkait penolakan kepemilikan senjata. Jadi kami juga tanya apakah betul punya senjata dan lain sebagainya, termasuk senpi. Mereka mengatakan mereka tidak punya senpi. Ini keterangan dari FPI. Terus terkait komunikasi dan metode komunikasi yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa tersebut. Jadi karena ada voice note, kami nanya bagaimana metode komunikasi selama perjalanan. Itu juga menjadi perhatian kami, apakah hanya pakai HP ataukah pakai alat-alat yang lain, apakah juga hanya pakai grup WA ataukah ada komunikasi langsung GSM dengan GSM. Nah, itu kami tanyain dengan cukup detail. Terus pemberian voice note dan rekaman beserta penjelasannya. Kami juga mendapatkan voice note di samping dari kepolisian, kami juga mendapatkan voice note dari pihak FPI. Bedanya kalau di pihak FPI kami mendapatkan penjelasan. Jadi apa dan bagaimana di lokasi mana mereka melakukan pembicaraan dengan voice note tersebut. Yang ketiga, keterangan keluarga korban antara lain kondisi jenazah ketika diterima oleh keluarganya, informasi keseharian korban, dan harapan akan keadilan. Nah, ini kami mendapatkan keterangan begitu, ini dari keluarga korban. Terus keterangan dari jasa marga dan petugas teknis antara lain. Yang pertama, penyebab tidak fungsinya sejumlah CCTV sebagaimana mestinya, memberikan penjelasan langsung di lapangan dengan menunjukkan kerusakan dan bagaimana kerusakan bisa terjadi. Ini karena di awal-awal ada isu CCTV mati di KM 49-72, makanya ini kita perdalam. Terus penjelasan terkait keikutsertaan dalam pengamanan vaksin COVID-19. Jadi kami yakin bahwa memang ada pengamanan vaksin COVID-19 itu karena yang dilibatkan tidak hanya pasukan, baik kepolisian maupun TNI, tapi juga melibatkan jasa marga. Itu keterangan dari mereka beberapa kali diajak rapat untuk ini. Berikutnya adalah pemberian ribuan video CCTV dan screen capture CCTV. Nanti kami sebutkan berapa jumlahnya. Nah, itu permintaan langsung keterangan. Yang poin C, permintaan dan penerimaan barang bukti. Jadi di samping kami meminta keterangan, kami juga meminta barang bukti. Dan di samping kami meminta, kami juga dikasih secara sukarela. Yang ini penting bagi kami untuk menguji keterangan dan kesesuaian dengan barang bukti. Nah, ini untuk membuat terangnya peristiwa. Yang pertama, kami dapatkan dari FPI dan keluarga korban antara lain voice note sejumlah 105 percakapan. Jadi kami dapat voice note sejumlah 105 percakapan, rekaman pembicaraan. Jadi kami mendapatkan rekaman pembicaraan yang cukup lumayan detail, lengkap, lebih lengkap daripada yang ada di sosial media. Foto mobil yang dicurigai. Jadi ketika mereka berargumentasi bahwa ada mobil sebelum peristiwa, kami dikasih foto mobilnya. Terus jejak digital untuk lini masa digital, kami juga dikasih akses untuk itu sehingga kami bisa membuat jejak digital.
Terus 32 foto kondisi jenazah pasca diterima keluarga. Kami dikasih foto-fotonya. Terus foto-foto terkait peristiwa tanggal 4 Desember. Itu kami juga dikasih. Terus pandangan hukum atas peristiwa yang saat ini terjadi, kami juga dikasih. Yang berikutnya adalah dari kepolisian, antara lain sejumlah PowerPoint yang menjelaskan peristiwa. Ini PowerPoint yang isinya Inavis, Lab 4, kedokteran, cyber, disertai dengan berbagai foto, termasuk di sini foto forensik, HP dan sebagainya. Terus voice note yang diperoleh dari HP, dari handphone korban sejumlah, ini voice note-nya yang memang berbeda, FPI 105, kalau dari kepolisian 172 rekaman dan 191 transkripnya, karena memang ini ada perbedaan. Di voice note itu tidak, di HP itu tidak hanya voice note isinya, tapi juga ada berupa teks. Jadi jumlahnya total 191, tapi kalau voice note-nya sendiri 172. Nah, ini yang membuat kami memakan waktu yang cukup banyak, dan mohon maaf tenggat waktu kami yang harusnya kerjanya lebih cepat ternyata nggak bisa lebih cepat karena kami mendapatkan barang bukti untuk cross check membuat terangnya peristiwa dari Jasa Marga. Nah, ini yang membuat agak lama. Dari Jasa Marga, video yang merekam jalan tol dan pintu gerbang keluar masuk yang terkait peristiwa berjumlah 9.942 video. Yang berikutnya adalah screen capture dari smart CCTV speed counting atau speed cam sejumlah 137.548 foto. Jadi ini yang beberapa hari terakhir yang memang memakan energi kita banyak untuk tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Jadi lumayan banyak ini fotonya. Terus berikutnya adalah bagian C, proses pemeriksaan dan pengujian barang bukti. Untuk membuat terangnya peristiwa, tim telah melakukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti. Ini yang tadi kita dapat semua, kita melakukan pengujiannya. Yang kita dapat baik yang kita peroleh, kita temukan di lapangan, kita mendapatkan dari kepolisian maupun kita mendapatkan dari FPI maupun dari Jasa Marga. Dari Jasa Marga kita melakukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti. Yang pertama, kami melakukan uji laboratorium forensik. Dilakukan dengan uji laboratorium forensik Lab 4-nya Polri atas permintaan kami. Jadi memang ini pilihannya rada susah. Kalau kita uji di internasional makan waktunya banyak, itu semakin hak publik untuk mendapatkan informasi segera juga nggak akan terpenuhi kayak begini. Terus kami juga cek apakah Lab 4 kita itu memenuhi standar dan lain sebagainya, ternyata memenuhi standar dan menjadi Lab 4 terbaik di ASEAN. Makanya kami beranikan diri, ya udah kita menggunakan Lab 4-nya Polri dengan berbagai mekanisme sesuai dengan mekanisme Komnas HAM. Nah, dalam mekanisme tersebut kami dengan pendampingan, akhirnya kami putuskan harus ada ahli yang tahu juga soal senjata, soal metalurgi dan sebagainya, dengan pendampingan ahli dari Pindad. Jadi kami undang teman-teman Pindad, kami kirim surat ke direktur, terus kami diberikan kesempatan untuk teman-teman Pindad mendampingi kami, ahli-ahli dari Pindad, dan selama proses kami melibatkan masyarakat sipil khususnya dari NGO yang bergerak di hukum dan HAM. Jadi selama proses pemeriksaan uji balistik ini kami melibatkan mereka. Ini terjadi tanggal 30. Kita mulai jam 10 pagi, berakhir tanggal 31 jam 2.30 pagi. Jadi memang lumayan gitu ya, dan alhamdulillah khususnya bagi teman-teman masyarakat sipil NGO itu sampai berakhir. Nah, itu yang membuat kami harus terima kasih banyak ke mereka karena di tengah kesibukan mereka semua, mereka masih mau menungguin kami sampai proses itu berakhir. Hasilnya adalah 7 barang bukti yang diduga bagian dari proyektil peluru dinyatakan 2 barang bukti bukan bagian dari proyektil. Jadi dari 7 dinyatakan 2 bukan bagian dari proyektil. Terus 5 barang bukti merupakan bagian dari proyektil.
Dari 5 proyektil tersebut sebanyak 2 buah identik dengan senjata non rakitan. Ya, dari 2 tersebut yang identik dengan senjata non rakitan, 1 identik dengan gagang coklat dan 1 tidak identik dengan gagang coklat maupun gagang putih. Oke, yang sisanya yang 3 buah dinyatakan tidak bisa diidentifikasi karena proses deformasi yang terlalu besar. Jadi proses perubahan di proyektil tersebut susah untuk diidentifikasi. Mungkin kalau waktunya cukup ini bisa diidentifikasi, tapi waktunya tidak cukup sehingga ya belum bisa diidentifikasi yang 3 ini, yang proyektilnya. Terus 4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong dan dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru dan 3 selongsong peluru identik dengan senjata petugas kepolisian. Jadi dari apa yang kami temukan di lapangan, 2 identik dengan senjata rakitan yang diduga miliknya FPI, gagang coklat dan gagang putih. Yang 3 selongsong identik dengan miliknya petugas kepolisian. Kami ceritakan dalam konteks lab 4 ini, kami juga meminjam untuk melakukan proses penembakan. Jadi karena itu uji balistik, nggak ada pembandingnya. Nah, kami meminta waktu itu untuk pinjam senjatanya bisa digunakan. Jadi digunakan, ditembakkan, terus peluru-pelurunya diambil, dicocokkan dengan yang punya kami. Nah, hasilnya demikian. Nah, dalam proses ini semua sangat terbuka, melibatkan masyarakat sipil, melibatkan ahli, bisa dilihat langsung. Bahkan beberapa praktek di lapangan kami juga melihat langsung dengan alat-alat yang ada di lab 4. Termasuk juga punya kesempatan untuk menembakkan salah satu senjata tersebut. Jadi memang dibolehkan. Dan ya mereka sendiri bilang ini baru pertama kali ini dalam sejarah lab 4 laboratoriumnya sangat terbuka gitu. Ini gara-gara Komnas ini katanya begitu. Karena memang sejak awal kami bilang kami menggunakan Undang-Undang 39. Jadi skenario-nya lain, kewenangannya juga lain, berbeda dengan kewenangan di kepolisian. Makanya itu dibuka oleh mereka dan mereka tungguin sampai selesai. Yang berikutnya adalah pemeriksaan voice note dan transkrip. Rekaman suara pemeriksaan voice note dan transkrip, rekaman suara serta lini masa digital. Dilakukan secara manual, kami lakukan secara manual dan dikonfirmasi kepada saksi yang berbicara dalam voice note yang masih hidup tersebut, termasuk di dalamnya meminta penjelasan konteks dan lokasi. Jadi voice note yang kami dapatkan baik dari kepolisian maupun yang kita dapatkan dari FPI, kami periksa secara manual, termasuk juga jejak digital ini masanya kami lakukan dengan keterampilan staf kami yang agak paham soal digital tersebut. Kami cocokkan dengan keterangan saksi orang-orang yang berada dalam rekaman. Jadi yang voice note si A ngomong, si B ngomong, si C ngomong lah. Kami tanya kalau mereka masih hidup, kami tanya ini bener nggak kamu ngomong begini, dinyatakan bener, apa konteksnya, di mana lokasinya, kami tanyakan semua. Nah, yang berikutnya hasilnya apa? Yang pertama adalah mendapatkan skema jalur perjalanan peristiwa dari Sentul sampai ke gerbang tol Kerawang Timur. Jadi kami tahu dari Sentul sampai menuju gerbang tol Kerawang Timur itu siapa saja yang ngomong, di titik mana kira-kira pembicaraan itu ada di voice note. Terus juga kami mendapatkan konteks di luar tol sepanjang pintu keluar tol Kerawang Timur sampai masuk lagi ke Kerawang tol pintu barat, karena itu keliling begitu. Kami jadi tahu siapa yang ngomong apa di titik mana, terus kami cocokin dengan lini masanya dan apa yang diomongkan nanti akan diterangkan oleh Pak BK dengan bantuan itu. Terus berikutnya adalah kami mendapatkan konteks, dan ini penting. Ini penting untuk melihat kalau tadi kami mengatakan ada masyarakat mengatakan ini peristiwa KM 50, kenapa kami sejak awal ngomong ini peristiwa Kerawang, ini konteks.
kami mendapatkan konteks eskalasi dalam peristiwa tersebut, eskalasi ketegangan dan tindakan kekerasan. Pertama, eskalasi rendah. Jadi eskalasi rendah dari Sentul sampai gerbang keluar pintu tol Kerawang Timur. Nanti kita akan tunjukkan videonya oleh Pak BK atau oleh yang lain. Terus konteks kedua adalah eskalasi sedang dari gerbang tol Kerawang Timur sampai menuju flyover Hotel Swiss Bell di Kerawang. Konteks ketiga adalah eskalasi tinggi mulai dari Hotel Swiss Bell Kerawang masuk ke pintu tol Kerawang Barat sampai KM 49 di dalam tol. Jadi itu konteks ketegangan tinggi. Nah, eskalasi ini kami kategorikan. Pertama, eskalasi rendah ditunjukkan belum adanya gesekan antara mobil FPI dan mobil petugas, dan masih dalam jarak yang cukup jauh. Eskalasi sedang mulai terdapat gesekan mobil dan jarak dekat, dan eskalasi tinggi mulai ada dugaan benturan mobil dan tembakan. Oke, yang berikutnya adalah terdapat konteks. Nah, ini yang juga penting, salah satu temuannya Komnas HAM ini penting. Terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari petugas, namun malah mengambil tindakan menunggu mobil petugas. Jadi setelah kami cross check voice note, terus melihat titik-titik di lapangan, terus juga melihat lini massa, salah satu temuannya di samping eskalasi adalah terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari mobil petugas, namun malah mengambil tindakan untuk menunggu mobil petugas tersebut. Yang berikutnya adalah pemeriksaan video dan screen capture smart CCTV dari Jasa Marga. Dilakukan secara manual dengan membandingkan satu titik dengan titik yang lain yang terdapat CCTV, karena CCTV-nya banyak. Jadi kami mendapatkan titik CCTV ini, CCTV yang masih hidup, jadi CCTV yang tidak berfungsi 49 sampai 72, di bawah itu 48 sampai Sentul, itu kami dapat semua, baik yang atas maupun yang bawah, termasuk juga pintu-pintu keluar dan masuk itu kami juga dapat, termasuk di dalamnya gerbang tol pintu Kerawang Timur maupun gerbang tol Kerawang Barat. Makanya jumlahnya sangat banyak. Termasuk di dalamnya kami membandingkan dengan lini massa jejak digital yang kami dibukakan akses, termasuk juga kami bandingkan dengan voice note tadi untuk menentukan di mana kira-kira situasinya. Termasuk juga kami ngecek beberapa plat nomor mobil itu ke Samsat DKI, terus Samsat Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Jadi kami cek semua itu. Jadi karena ada aplikasi tersebut, kami cek Samsatnya ya, kurang lebih begitu, paling gampang DKI, terus Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Hasilnya antara lain, dalam perjalanan di dalam tol memang terdapat rombongan mobil FPI menuju dan keluar dari tol Kerawang Timur. Yang berikutnya, dalam tangkapan video tersebut terdapat kondisi perjalanan yang konstan melaju dan tidak terlihat gesekan. Ini di dalam tol. Yang berikutnya, sejumlah mobil yang terdapat dalam pembicaraan voice note terdapat dalam jalur perjalanan tol tersebut. Jadi voice note juga terbukti itu ada dalam perjalanan jalan tol. Yang berikutnya, terlihat mobil dalam peristiwa tersebut beberapa masuk kembali ke tol melewati gerbang tol Kerawang Barat. Jadi mobilnya terlihat sampai juga akhirnya nanti terlihat juga ketika masuk di tol Kerawang Barat. Ini di akhir cerita menuju KM 50. Itu juga terlihat beberapa mobil keluar dari gerbang tol Kerawang Timur pasca kejadian KM 50, termasuk mobil towing yang mengangkut mobil Chevrolet Spin. Jadi kami juga melihat itu, jadi muter begitu dari Sentul keluar ke tol gerbang timur, masuk lagi tol Kerawang Barat, terus keluar gerbang tol Kerawang Timur lagi, yang sudah berbeda cerita karena yang
keluar terakhir itu sudah pakai mobil towing. Nah itu kami cek itu semua. Yang berikutnya adalah yang E, pendalaman ahli. Tim melakukan pendalaman ahli untuk membuat terangnya peristiwa dengan mengundang ahli. Yang pertama adalah forensik kedokteran, forensik senjata dari Pindad, dan psikologi forensik. Hasil pendalaman tersebut antara lain, untuk forensik kedokteran memberikan pandangannya antara lain ini dengan membandingkan foto dari keluarga dan proses otopsi serta paparan PowerPoint dari kepolisian, terus mendengarkan penjelasan terkait kondisi mobil. Jadi ini kedokteran forensik tidak hanya melihat jenazah tapi juga mendengarkan penjelasan dari kami, karena beliau juga minta bagaimana kondisi mobil, kami kasih keterangan khususnya kondisi mobil ini lubang peluru, dan melihat foto kondisi mobil, melihat juga foto kondisi mobilnya kayak apa. Dijelaskan antara lain bahwa yang pertama, terdapat luka akibat tembakan pada 6 jenazah tersebut sebanyak 18 luka tembak. Ini detail ada nanti kami dalam laporan yang kami susun. Yang berikutnya adalah terdapat luka jahitan akibat tindakan otopsi. Jadi memang ada luka jahitan, tapi itu konsekuensi dari bagian dari otopsi. Terus C, beberapa foto yang menunjukkan luka selain luka tembak dan jahitan akibat otopsi tersebut bukan akibat dari tindakan kekerasan, termasuk informasi akibat pembakaran, namun karena konsekuensi dari waktu dan kondisi tubuh jenazah. Jadi karena kami mendapatkan berbagai informasi, terus juga mendapatkan foto, kondisi jenazahnya sudah banyak yang kayak lebam-lebam, terus mengelupas dan sebagainya. Itu penjelasan ahli dengan melihat perbandingan foto di awal dan di akhir, di awal sebelum kondisi jenazahnya dilakukan otopsi sampai kondisi terakhir yang diterima oleh keluarga. Itu bagian dari konsekuensi jenazah dari tubuh. Bahkan juga beliau bisa bilang kenapa kondisi jenazah dengan waktu yang kurang lebih mirip, yang satunya misalnya konsekuensinya lebih banyak, yang satunya kok malah enggak. Itu karena posisi tubuhnya yang terdapat gizi, kolesterol dan lain sebagainya berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah psikologi forensik. Psikologi forensik memberikan pandangannya antara lain ini metodenya ya, dengan mendengarkan voice note, terus melihat foto korban, terus melihat juga foto-foto saksi, mendengarkan penjelasan kesaksian. Jadi kami jelaskan kesaksiannya, dan beliau juga bilang ini sayangnya dia tidak bisa wawancara langsung, jadi tanpa mendengarkan wawancara secara langsung ini, antara lain memberikan pandangan bahwa tidak terdapat beban dalam pembicaraan oleh pembicara. Jadi dalam pembicaraan voice note itu tidak ada beban. Jadi kalau ada ini bebannya ketakutan dan lain sebagainya, tidak ada beban katanya dalam pembicaraan tersebut oleh pembicara dalam voice note. Terdapat baseline persiapan untuk bertahan dan melawan. Jadi karakter dasar dari pembicaraan tersebut adalah baseline-nya bertahan dan melawan. Nah itu yang inti dari penjelasan, detail-detail nanti akan kami sampaikan dalam laporan. Yang ketiga adalah ahli senjata dari Pindad. Ahli senjata dari Pindad ini 6 orang ya, dengan berbagai latar belakang keahliannya. Pertama, latar belakang keahlian amunisi, senjata, metalurgi, kendaraan tempur, dan quality insurance atau mutu produk. Nah, keenamnya memberikan pandangan antara lain, karena ini dia juga melihat barang bukti kami dan melihat proses lab 4 di forensik. Yang pertama, mereka dari Pindad menjelaskan proses terbuka dan akuntabel karena bisa melihat dan mengikuti proses secara langsung, termasuk diawasi oleh masyarakat secara langsung. Jadi teman-teman Pindad juga kaget-kaget, kok ini ada masyarakat, ada NGO dan sebagainya. Itu sesuatu yang belum pernah terjadi. Makanya beliau ini mengatakan bahwa ini proses yang transparan dan akuntabel. Yang berikutnya adalah alat yang digunakan adalah alat yang memenuhi standar dan canggih. Bahkan beberapa obrolan singkatnya dia bilang ini alat yang paling terakhir gitu ya, alat terakhir karena memang lab 4 Indonesia ini, lab 4 Polri Indonesia ini terbaik di ASEAN. Yang berikutnya adalah
prosedurnya juga memenuhi syarat. Jadi mereka juga melihat prosedurnya, bagaimana perlakuan terhadap barang bukti dan bagaimana perlakuan terhadap senjata yang sedang diuji. Yang berikutnya adalah secara kasat mata, karena beliau-beliau ini melihat, kami tunjukkan benda-benda kami, barang bukti yang kami temukan, secara kasat mata menilai adanya barang bukti yang berasal dari senjata api, tapi bukan termasuk senjata pabrikan atau non-pabrikan. Jadi secara kasat mata beliau-beliau mengatakan bahwa barang-barang ini ada yang memang dari senjata non-pabrikan atau istilah umumnya senjata rakitan dan senjata yang rakitan. Tapi ini hanya melihat secara kasat mata, belum hasil ujian labornya belum keluar. Itu secara kasat mata. Kami minta kok bisa begitu, ya dia terangkan cukup detail gitu kepada kami, karena memang pekerjaan sehariannya memang ada yang nanganin amunisi, ada yang nanganin senjata dan sebagainya. Lah, di samping beberapa proses di atas, tim juga melakukan simulasi atau rekonstruksi peristiwa terhadap 2 anggota FPI, tertembaknya 2 anggota FPI dan 4 anggota FPI yang juga tertembak di kantor Komnas HAM untuk mendalami kedua peristiwa tersebut setelah tim mendapatkan pandangan dari ahli kedokteran forensik yang diundang secara mandiri oleh tim. Jadi kalau kemarin misalnya teman-teman melihat di kantor Komnas HAM ini di bawah di parkiran ada, sebenarnya bukan rekonstruksi, tapi bahasa umumnya ngomongnya rekonstruksi, sebenarnya itu simulasi, membandingkan antara keterangan yang kami dapatkan dari berbagai pihak, khususnya pihak kepolisian, Inavis, Lapor, kedokteran forensik dan lain sebagainya, membandingkan keterangan dan logika yang diberikan kepada kami oleh kedokteran forensik. Makanya kami panggil mereka untuk melakukan rekonstruksi. Istilahnya, gampangnya rekonstruksi, padahal itu simulasi. Lihat ini bagaimana kesesuaian antara pandangan ahli yang diundang sendiri oleh Komnas HAM secara independen dan mandiri dengan realita yang dijelaskan oleh mereka secara langsung. Nah, apa hasilnya? Dari semua yang kita lakukan di awal mengunjungi tempat sampai menguji dengan ahli ini, substansi fakta temuan secara singkat sebagai berikut. Ini temuan fakta secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap MRS sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat tugas terhadap sejumlah anggota Dirkrimsus Polda Metro Jaya tertanggal Dirkrimum Polda Metro Jaya tertanggal 5 Desember 2020 untuk melakukan pembuntutan terkait keberadaan MRS tersebut. Yang berikutnya adalah bahwa didapat fakta juga telah terjadi upaya pengintaian dan pembuntutan terhadap MRS yang dilakukan oleh petugas yang dinyatakan bukan dari kepolisian. Jadi kepolisian menyatakan bahwa ada beberapa yang bukan dari mereka di kawasan markas Syariah Megamendung hingga kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2020. Yang Megamendungnya, yang Sentulnya sejak tanggal 4 itu ada sampai perjalanan ke Kerawang. Yang berikutnya adalah yang nomor 3, bahwa didapatkan fakta adanya konsentrasi petugas keamanan berseragam lengkap pada tanggal 6, 7 sampai 7 Desember 2020 di sejumlah titik gerbang tol, rest area dan jembatan penyeberangan di sejumlah titik sepanjang jalan tol di Jakarta Cikampek. Namun berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dipastikan bahwa konsentrasi petugas bersenjata lengkap tersebut dalam rangka proses pengawalan terhadap iringan rombongan pembawa vaksin COVID-19 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bio Farma Bandung. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya, kebetulan saja. Bahkan beberapa yang di jembatan itu masyarakat mengatakan ya ini petugasnya biasa-biasa saja mas, ngajak guyon, menerangkan dan lain sebagainya. Yang 4, terkait dengan sejumlah CCTV jasa marga yang tidak berfungsi dengan baik. Pada tanggal kejadian, tim penyelidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan melakukan pemeriksaan langsung ke titik lokasi dan menemukan fakta bahwa telah terjadi kegagalan pengiriman rekaman gambar CCTV melalui server akibat putusnya fiber optik di dalam sebuah joint closure CCTV
sehingga menyebabkan tidak berfungsinya CCTV mulai dari KM 49 sampai KM 72 Tol Jakarta Cikampek sebagaimana mestinya. Ini kami periksa sendiri beberapa kali, Jasa Marga lebih dari 5 kali kami periksa untuk memastikan ini. Yang berikutnya nomor 5, bahwa didapat fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dari hasil analisa rekaman CCTV dan analisis rekaman percakapan, voice note, teridentifikasi sejumlah kendaraan roda 4 yang diduga melakukan pembentutan terhadap MRS dan rombongan sejak dari kawasan Sentul, Bogor, hingga tanggal 7 Desember dini hari dengan detail keterangan sebagai berikut. Antara lain, Avanza hitam dengan nomor polisi B1739 PWK, Avanza warna silver dengan nomor polisi B1278 KJD, mobil petugas dengan nomor polisi B1542 POI, terus Avanza warna silver dengan nomor polisi K9143 EL, Xenia warna silver dengan nomor polisi B1519 UTI, terus Land Cruiser ini nomornya belum teridentifikasi. Land Cruiser gede ini sendirian, gede jadi mendapatkan perhatian baik dari saksi maupun dari pihak yang lain. Terus bahwa benar kendaraan jenis Avanza Silver K914EL Xenia, Xenia B159 UT dan B1542 POI serta Land Cruiser diakui